Oke, ya kita kembali lagi di Cendol Malam setelah setengah tahun lebih kita nggak pernah apa ngonten lagi di Cendol Malam ya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yaitu The Speck and the Lock, Unmasking Our Obsession with Judging Others. Ya ini tentang bagaimana kita menghakimi orang lain. Nah, ini ada Pak Yopi sama Pak Riksan. Pak Yopi mungkin kameranya turunin lagi dah. Dulu lagi ya, Ya, terlalu ini ya. kepalanya hilang. Lagi dah. Oke. Mantap. Ya, mantap Boksu, Mantap. udah ganteng. Mantap ya. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Aduh, aduh. Ya udah, apa-apa. Oke, kita akan mulai cendol malam kita. Malam hari ini, seperti biasa, silakan Pak Riksan buka dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami boleh bertiga dimungkinkan untuk kembali mengudara. Tuhan layakkan kami bertiga urapi hati kami, mulut dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan sungguh memuliakan Allah Tritunggal. Berkati juga sinyal kami dan juga media Google Meet yang dipersiapkan oleh anakmu Pak Robert. Kami bersyukur untuk kelebihan beliau, skill beliau, sehingga kami boleh mengudara kembali. Kami memfikat segala kuasa iblis yang ingin mempengaruhi suasana hati kami, supaya hati kami yang baru pertama kali ini mengudara sesudah istirahat, boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan, saling menghormati, saling menyayangi di antara kami bertiga. Di dalam Yesus kami mengucapkan berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana hidup kita itu seringkali cepat sekali menghakimi orang lain, ya. Apapun itu, apa yang di depan mata kita, kita bisa berkomen apa saja, menghakimi apa saja, tanpa melihat ke diri kita nih. Kita itu sebenarnya nggak beda jauh sama dia. Nah, jadi untuk lengkapnya silakan Pak Yopi. Ya, siap. Pak Yopi apa Pak Riksan dulu nih? Saya dulu. Oke. Saya ingin menyampaikan suatu apresiasi dari anak saya mengatakan Pak Robert. Kata-katanya lebih tepatnya mengatakan udah lama enggak ya katanya. Ini suatu apresiasi atau sindiran dari seorang calon mahasiswi psikologi Ukrida ya. Saya nggak tahu ini ngomong udah lama enggak ya, ini saya menganggapnya ini sih suatu apresiasi ya. Lalu saya bilang sama anak saya tadi melalui chat karena saya sibuk di Jambi. Saya katakan, iya nak, ini lagi mati suri, saya bilang. Jadi ngomong to the point-nya adalah mengapa tadi saya berdoa Pak Robert ya dengan Bukti Yopi kata-kata saling mengasihi dan juga respect, karena kelihatannya pembicaraan kita malam hari ini cukup tendensius untuk kita membahas topik di gereja, apalagi nanti di dalam masalah kemasyarakatan. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa inti daripada pembicaraan kita ini adalah selumbar dan balok ya. Tadi Pak Robert sudah mengatakan the speak and the lock, unmasking our obsession with judging others. Jadi selumbar dan balok membongkar obsesi kita untuk menghakimi orang lain. Saya bicara to the point saja, bahwa Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu maksudnya langsung memperingatkan keras audiensnya bahwa kita tidak boleh
mengatakan bahwa mata kita ini yang sebenarnya, jadi ada istilah Yesus memakai gambaran yang sengaja dibuat sangat kontras, bahkan sedikit lucu atau hiperbola. Selumbar adalah serpihan kayu yang sangat kecil, hampir seperti debu. Balok adalah batang kayu besar yang dipakai sebagai penyangga bangunan. Tuhan Yesus seolah berkata bahwa bagaimana mungkin orang yang matanya tertusuk balok besar masih merasa mampu menjadi dokter mata bagi orang lain. Maksudnya bukan bahwa orang lain tidak memiliki kesalahan. Ada, semua orang juga, kita adalah total depravity, semuanya secara sempurna jatuh dalam dosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita boleh diselamatkan, ditebus, tapi tidak menghapus 1000% total depravity itu. Hanya kita statusnya menjadi anak-anak Allah. Tebusan Kristus. Selumbar yang memang ada, tetapi orang yang menghakimi ternyata memiliki masalah yang jauh lebih besar yang tidak disadari. Ini yang jadi poinnya dari Pak Robert. Jadi yang saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, mengapa manusia senang menghakimi? Ada beberapa poin. Dosa membuat manusia lebih mudah melihat orang lain daripada dosanya sendiri. Pendeta Yusuf Roni berkata bahwa kita adalah mantan-mantan orang berdosa. Yang kedua, maafkan saya tidak membahas tentang Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Yang kedua, menghakimi membuat ego manusia merasa lebih tinggi. Yang ketiga, menghakimi sering menjadi cara mengalihkan perhatian. Nah, ini yang akan saya bahas kepada kemasyarakatan. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, penonton yang dari rekod nanti. Jadi, bagaimana menghentikan budaya menghakimi? Menurut saya, penghakiman yang paling merusak sering terjadi di keluarga dan gereja dan juga masyarakat sebenarnya. Karena datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, tetapi kalau masyarakat itu agak jauh. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah biasakan bertanya apa bagian saya dalam masalah ini sebelum membahas kesalahan orang lain. Ini penting karena kita harus check and cross check. Yang kedua, tegur secara pribadi, bukan mempermalukan di depan umum. Yang ketiga, pisahkan identitas orang dari perbuatannya, tolak dosanya, tetapi tetap mengasihi orang lain. Itu sangat penting nih, karena saya sering gagal sebagai hamba Tuhan di sini. Yang keempat, ingat bahwa kita semua hidup oleh kasih karunia Allah, bukan karena kesempurnaan kita. Nah, jadi Pak Robert, saya mau mengaplikasikan tentang masalah kasus politis, bukan politis ya, maafkan saya, hukum di Indonesia sekarang ini yang sebentar saya mau cek dulu itunya. Sebentar saya lagi mau lihat. Jadi, ini sudah ketemu. Jadi dikatakan bahwa bentar ya. Ini saya lagi cek dulu. Fenomena mengadili orang lain tanpa bercermin dulu seperti Rismo yang ijazahnya sendiri tidak perluas ya. Ini orang saya juga ya Rismonya. Joffrey Surya mantan narapidana mengadili ijazah Jokowi. Nah, ini juga menurut saya sesuatu yang menurut saya ya, ini saya sekali lagi ya, ini menurut saya Pak Robert ya dan Bang Suyopi, di dalam catatan saya ini bentar ya. Nah, jadi menurut saya ini ada dua hal. Yang pertama, dalam catatan saya nih, dalam persiapan saya, hanya dua Pak Robert. Yang pertama, polarisasi. Yang kedua, kejadian pasal 3, mulut Adam dan Hawa. Saya jelaskan sebagai terakhir, nanti Bok Suyopi melengkapi pendapat saya. Yang pertama, Pak Robert, mengapa saya bilang polarisasi? Begini Pak Robert ya, 1000 kepala, 1000 rambut sama hitam ya, 1000 orang, isi batok kepala itu berbeda. Jadi kita semua memiliki perbedaan Pak Robert ya, walaupun kembar pun. Jadi menurut saya wajar-wajar saja kalau terjadi polarisasi di masyarakat mengenai kasus Roy Surya ini, Pak Robert ya. Tetapi jujur saja, saya mungkin ada sedikit perbedaan dengan Pak Robert dan juga Bok Suyopi, bahwa menurut saya kasus ini sangat-sangat apa ya, dibilang naif juga tidak, dibilang intelektual juga enggak ya. Jadi sesuatu dibilang konyol juga enggak. Jadi sesuatu seperti makanan permen nano-nano ya. Artinya apa? Sesuatu yang kita tidak mengerti rasa asam, asinnya ada, kok bisa ada asin pada permen gitu ya. Aneh gitu loh ya. Kalau permen ya ya manis gitu lah. Nah, jadi polarisasi ini sesuatu yang lumrah, tidak boleh terlalu diperuncing, apalagi kita tahu bahwa ada yang kedua yaitu mulut si jahat, si iblis.
Kejadian pasal 3 itu dikatakan bahwa pada ayat yang kesekian, minta maaf saya tidak sempat membacakannya, hanya tahu prinsip pengajaran Alkitab, bahwa mulut saya itu harus hati-hati, tidak boleh dipakai yang jahat oleh si iblis. Terima kasih Pak Robert. Sebentar ya. Oke. Silakan Pak Yopi, mau langsung lanjut boleh? Oke ya. Ya, jadi memang di sini kita di dalam yang kita bahas ini sebenarnya memang kitab Matius ya, pasal berapa ini? Tentang Matius 7 ayat 3 sampai 5. 7 sampai 5. 3 sampai Matius 7 3 sampai 5 ya. Mengenai statement atau perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, kalau aku melihatnya nih ayat ini sebenarnya unik buat aku sih ya. Kenapa unik? Karena di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan metafora dan juga hiperbolis gitu ya. Nah, metaforanya itu nampak jelas dia menggunakan balok dan selumbar ya. Selumbar itu mungkin jerami pada era-era itu gitu ya. Jerami yang sangat halus sekali ya. Nah, balok tadi Pak Rikson sudah jelaskan itu sebuah kayu yang besar sekali gitu. Nah, dari kata selumbar dan balok ini menjadi sebuah pengajaran ya. Menjadi suatu pengajaran yang dimana orang itu harus jadi ngeh gitu ya, jadi sadar diri gitu. Ada sesuatu ini yang perlu diperhatikan gitu. Masa sih dengan selumbar dan balok ini ada sebuah ajaran, ya, ada sebuah nasihat, ada sebuah sesuatu yang sangat penting dari benda yang kita anggap ini sangat material dan jauh dari istilah teologi gitu. Tapi justru memang Tuhan Yesus selalu menggunakan materi-materi tertentu ya, memulai percakapan atau perumpamaan kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang yang ingin ditegurnya begitu. Nah, sementara hiperbolanya itu saya lihat ya, hiperbola itu kan artinya dilebih-lebihkan gitu kan, melebih-lebihkan gitu kan. Nah, ini kan lucu sebenarnya. Ayat ini juga ayat yang lucu gitu. Ya, kenapa hiperbola ya dilebih-lebihkan? Mana mungkin sih ada orang yang matanya sendiri itu tertusuk balok gede gitu ya. Ngurusin selumbar orang lain. Nah, ini kan membuat orang tuh lucu tapi membuat orang berpikir gitu. Kenapa begini ya? Balok nancep di matanya begitu kan kalau bahasa saya ya. Ngurusin selumbar gitu yang halus gitu di mata orang lain. Nah, memang kenyataannya tadi Pak Rikson sudah menjelaskan ya bahwa ini menjadi sebuah olahraga kultural gitu ya. Menghakimi sesama itu menjadi sesuatu yang biasa begitu ya. Baik di kalangan masyarakat, keluarga, gereja, aneh juga kalau di gereja. Tapi itu memang terjadi gitu. Jadi dalam hiperbola ini sesuatu yang nggak mungkin gitu ya, aneh begitu, balok nancep di mata kita lalu mengurusi selumbar di mata orang lain. Sesuatu yang lucu, sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang mungkin nggak mungkin juga gitu kan. Tetapi faktanya, nah ini makanya sesuatu yang tidak mungkin. Tapi faktanya ini benar-benar terjadi gitu. Orang lebih cenderung itu melihat selumbar orang lain, ya selumbar di mata orang lain ketimbang ngurusin balok di matanya sendiri gitu. Nah, jadi kalau aku melihat ya, di sini Tuhan Yesus itu ingin menjelaskan betapa banyaknya orang seperti ini begitu.
ini kan ayat ini kan ditujukan kepada, kalau kita baca konteksnya itu kan, ini kan untuk apa namanya, orang-orang yang munafik ya, hipokrates ya. Hipokrites. Orang-orang yang hipokrates ya. Jadi orang-orang yang munafik itu, orang-orang munafik itu biasanya dia suka bermain peran gitu. Suka bermain peran, lalu seolah hidupnya suci ya. Sementara dia menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Dia merasa bahwa standar moralnya dia tinggi begitu. Nah, sementara orang lain itu rendah, sehingga tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, dia menghakimi, ya, menghakimi, mengadili orang lain, menjadi hakim bau sebenarnya. Jadi para hakim gitu, orang senang gitu menghakimi orang lain, tapi menghakimi diri itu sebenarnya jauh lebih penting ya. Menghakimi diri itu kan berarti melihat diri sendiri gitu ya, sebelum kita melihat orang lain. Kalau Nah, di Indonesia ahli surga dan neraka. Untuk hal ini, Pak Robert, saya no comment. Kan memang ini kan benar-benar hiperbola banget gitu. Kenyataannya memang hiperbola ya. Orang ngurusin orang lain gitu. Kan sebenarnya kan nggak mungkin ngurusin orang lain gitu kan. Orang diri sendiri aja babak belur gitu kan. Mestinya kan fokus pada diri sendiri. Tapi apa yang terjadi, kita urus orang lain. Tadi Pak Rizal sebut misalnya ada orang ngurusin ijazah orang misalnya kan. Sampai segitu getolnya gitu ya, ngurusin ijazah orang. Lalu membenarkan diri dengan membawa rakyat, rakyat begitu, mengatasnamakan rakyat dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ayat ini sendiri kalau aku lihat bukan saja mengkritik ya para munafik ini, hipokrates ini, tetapi juga ayat ini sebenarnya juga tidak menyalahkan sebenarnya, tidak menyalahkan kalau kita itu namanya menolong orang lain atau menyadarkan orang lain. Nah, selumbar itu kan di sini kalau kita perhatikan di bagian akhirnya itu kan bagaimana kita menolong selumbar orang lain gitu. Tapi jangan lupa juga dengan balok kita. Nah, ini kan artinya sebuah perhatian ya, sebuah cinta atau peduli ya pada orang lain untuk menolong orang lain itu mengeluarkan selumbar dari matanya. Karena kan sekecil apapun selumbar itu kan memang tidak nyaman ya, tidak nyaman. Nah, ini bukan sekedar usil sebenarnya. Jadi di sini kita lihat di dalam Matius pasal 7 ini, satu sisi Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kamu harus sadar dengan balokmu itu. Tetapi sisi lain memang tidak dipersalahkan kalau kita juga menolong orang lain mengeluarkan selumbar selumbar yang di mata orang lain, menolong orang lain. Tapi tentu mengeluarkan selumbar di sini kan bukan menyalahkan ya, atau menggurui atau apalah namanya, tapi lebih kepada menolong ya, tentu dengan kasih ya. Nah, kita memang kalau menolong orang lain kan akhirnya kita juga mikir diri sendiri gitu, refleksi diri juga, ini saya nolong orang lain, saya sendiri gimana nih gitu ya. Memang dengan kata lain, ayat ini sebenarnya menolong kita untuk bercermin. Untuk bercermin, kita perlu mengaca terhadap diri kita sendiri sebelum kita mengomentari orang lain. Ada kepikiran tuh ya, ada kepikiran di kepala saya juga itu. Biasanya di gereja itu kan ada cermin ya. Sebelum Anda naik tuh para pelayan tuh ngaca dulu tuh, ya, ngaca dulu. Udah benar belum tuh rambutnya, bajunya, jangan sampai resleting belum ditutup atau apa, tali sepatu itu udah diikat apa belum, kancing baju udah dikancing apa belum, itu ngaca ya. Nah, itu ngaca. Nah, tentu pada waktu ngaca itu bukan hanya kita melihat fisiknya,
Tapi juga pada waktu kita ngaca itu kita harus lihat juga rohani kita, kesiapan kita dalam melayani Tuhan. Makanya bagusnya tuh kalau ada cermin di rumah atau di gereja itu mungkin ada sedikit tambahan tulisan ya di kaca itu ya. Perhatikan bukan saja tubuhmu ya, tapi tolong perhatikan juga rohanimu. Apakah kau siap hari ini? Jadi pada waktu kita bercermin, kita cermin dua hal gitu ya. Cermin fisik kita, ya, tapi juga kita cermin melihat rohani kita. Nah, sementara itu dulu Kak. Ya, ya sebenarnya pembahasan tentang balok dan selumbar ini kan ya bagi kita orang Kristen yang sudah lama itu pasti sangat familiar. Tapi dalam kehidupan kita selalu aja mengulang hal yang sama dan ditegur hal yang sama juga. Nah ini gimana nih seorang orang Kristen nih? Apakah ya firman itu berlalu begitu saja atau bagian ayat yang terlalu familiar ini seringkali dilupakan? Nah, jadi eh, gimana nih dalam kacamata gembala? Saya jawab Ya, ya Pak jadi, Robert ya. Ya, Saya jawab ya Pak silakan. Robert. Jadi ada dua yang saling berkaitan. Yang pertama nomor satu statementnya, nomor dua lihat nomor satu lihat nomor dua begitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita ini mantan orang berdosa yang perlu kepekaan daripada Allah Roh Kudus. Yang kedua, hanya anugerah yang membuat kita bisa melakukan yang pertama. Jadi artinya kepekaan yang pertama itu Pak Robert itu karena yang kedua itu. Jadi itu dua-duanya itu saling berkaitan. Jadi kalau saya sekarang mengkritik Boksu Yopi itu karena saya tidak peka oleh Roh Kudus. Nah, saya lupa bahwa saya ini adalah Roma 7 ayat 7 bahwa saya ini adalah punya kedagingan. Di dalam tubuh saya tidak sepenuhnya ketika saya dibaptis hilang Roma 7 ayat 7-nya, tetapi sungguh-sungguh saya tetap masih punya kesisa kedagingan saya. Yang kedua, hanya Allah Roh Kudus, depend on God. Hanya karena kemurahan Allah, Pak Robert. Karena kebergantungan saya dengan Allah Tritunggal, makanya saya bisa yang pertama tadi. Demikian Pak Robert. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Ya, kalau kita lihat ya, ini kan tadi sempat disinggung satu istilah hipokrites. Hipokrites itu kemunafikan. Nah, memang sangat jelas ini kan satu kemunafikan di mana kita menghakimi orang lain yang mungkin di diri kita juga melakukan hal yang sama. Atau kita menghakimi orang yang dosanya itu ya kita anggap dosanya lebih gede dari kita. Padahal kita sama-sama berdosa. Dan kita menganggap diri kita lebih suci daripada orang lain. Nah, ini kan yang biasa terjadi. Tapi yang sering juga terjadi adalah bukan cuman hipokrites, bukan cuman kemunafikan, tetapi kita playing victim gitu. Begitu kita dipojokkan, kita menyerang balik. Jadi menyerang balik dengan mengatakan kamu juga sama berdosanya, malah dosa kamu lebih kacau dari saya. Gitu. Nah, gimana nih? Silakan berkomentar. Kalau yang ini bagiannya Bapak Gembala Senior. itu benar, itu namanya jebakan buta balok. Ya. Jadi kenapa orang nggak bisa lagi melihat dirinya, kekurangan dirinya, ya. Nah, karena dibutakan oleh balok. Balok tuh ya gambaran dari dosanya, gambaran dari kekurangan, kelemahannya dan sebagainya. Nah, dosa itu kan membutakan kita tuh sehingga nggak terlalu terang ya. Hidupnya, jalannya nggak lancar dan sebagainya. Nah, itu yang disebut blind spot ya, fenomenon gitu ya. Jadi buta oleh karena balok yang ada di mata orang tersebut gitu.
Nah, kalau aku lihat juga kenapa orang itu suka ya menghakimi orang lain, mengadili orang lain, ya. Karena emang seringkali ini ada yang terselubung sebenarnya. Ini bagian daripada mekanisme apa pertahanan diri seseorang. Ya. Jadi sebelum dia diserang, gitu ya, sebelum dia dipersalahkan begitu, dia menyalahkan orang dulu gitu, ya. Itu yang terjadi kan, yang tokoh-tokoh tadi yang Pak Rickson sebut itu, dia nyerang orang dulu sebelum dia diserang gitu, Bikin ya. isu yang Nah, mengalihkan dulu nih. yang mengalihkan begitu dicari-cari siapa dia dan lain sebagainya, wow, terbongkarlah siapa dia sebenarnya. Nah, akhirnya orang menilai bahwa apa namanya kritiknya dia, kebenaran dia, gitu ya. Ternyata itu hanyalah pertahanan diri dari dirinya untuk orang lain tidak melihat kelemahan dia gitu. Nah, makanya dia mempersalahkan orang lain dulu gitu. Nah, Ya, ini kan sebenarnya kan contohnya ini kan. Hah? sebenarnya kan kayak gini juga banyak sekali di gereja. Jadi Hmm. banyak yang kalau dikasih masukan defensif akhirnya menyerang balik. Nah, ini kan cukup banyak sebenarnya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, jadi menurut saya nanti Bung Yofi akan tambahkan ini bagaimana ya Pak Rulut ya. Sejak zaman Tuhan Yesus juga sudah ada seperti itu ya. Baik di dalam kalangan ahli Taurat, apalagi 12 murid Tuhan Yesus yang bisa menyentuh Allah menjadi manusia itu. Jadi menurut saya sesuatu hal yang bukannya saya membenarkan itu sah-sah aja, bukan. Tapi maksud saya adalah sesuatu kenyataan hidup yang tidak bisa dipungkiri, tetapi harus menjadi suatu istilahnya orang Jakarta apa ya, Bok Yopi ya, sesuatu tahu diri dan ada satu lagi tahu diri dan juga Sadar sesuatu diri. apa? Sadar diri. Ya, maksudnya kesensitifan itu sadar diri. Benar-benar. Sadar diri itu artinya sensitif. Terima kasih, Pak Robert. Ya, jadi kalau bagaimana sebenarnya mengatasi ya orang yang tertusuk balok lalu mengurusi selembar di mata orang lain itu, maka dari saya sendiri hanya 3 hal saja sih ya. Yang pertama ya harus sering bercermin ya, cermin diri ya. Nah, cermin kita kan tentu Alkitab, cermin kita adalah tentang kebenaran-kebenaran gitu ya. Nah, sebelum kita melihat orang lain, memandang orang lain, ya, ya kita harus memandang diri dulu, ya, pandang diri dulu. Karena dengan bercermin itu menyadari bahwa kita tidak lebih baik dari orang. Dengan bercermin itu apa namanya kita tahu bahwa kita mungkin tidak baik-baik saja, begitu ya. Itu menolong kita juga untuk tidak begitu semangat ya untuk mengadili orang ya, menghakimi orang gitu pada waktu kita bercermin. Karena kita mungkin saja jauh lebih lebih salah, lebih berdosa ya dari orang lain atau lebih kurang dari orang lain. Jadi yang pertama bagaimana mengatasi ya mengurusi selumbar di mata saudara kita itu, maka yang pertama itu harus sering bercermin. Yang kedua, saya rasa yang kedua itu setiap kita itu harus memakai kacamata ya, kacamata kasih ya. Maka itu tadi saya katakan tujuan daripada ayat ini juga bukan sekedar mengoreksi orang-orang yang suka menghakimi sesamanya, tetapi juga bagaimana dengan kasih kita menolong orang lain itu ya, menolong orang lain yang punya selumbar di matanya ya. Nah, menolong tentu bukan mengadili, bukan mengoreksi, bukan menyalahkan, menjatuhkan, tetapi bagaimana menguatkan ya, menolong orang lain. Nah, karena motif dari ayat ini pun adalah bagaimana menolong orang lain. Jadi nggak salah ya, mengoreksi orang lain itu nggak salah. Apalagi status kita ya,
status kita misalnya sebagai konselor, sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin dan sebagainya, apalagi sebagai orang-orang yang membawahi anak buah dan sebagainya. Nah, jangan ayat ini dipakai ya sama anak-anak buah kita gitu atau murid kita gitu kan. Urus dulu selumbar, urus dulu balok di mata lo gitu ya. Jangan ngurusin selumbar di mata saya. Ayat ini kan bisa dipakai seperti itu untuk pembelaan diri juga kan. Ya. Nah, padahal ayat ini juga berbicara bagaimana sah-sah saja, sah-sah saja kita mengoreksi orang lain. Tapi ini kan bukan menjatuhkan untuk karena mengasihi, menolong, mengangkat orang lain gitu. Kita jangan terlalu sensitif juga ya. Jangan terlalu nggak mau denger juga gitu ya. Kalau ada orang lain juga memperbaiki selumbar kita, bagus tuh. Ya selumbar kita diperbaiki oleh orang lain. Karena kan sekecil apapun nggak nyaman loh, ya. Pasti nggak nyaman, apalagi balok. Masalahnya Jadi, kita kebanyakannya sensi. ya itu dia. Makanya kalau orang dengan kasih, ya, lalu siapa dulu nih yang menegur kita, yang menasihati kita, gitu kan? Nah, seperti tadi kan Pak Rison bilang siapa bela anaknya dengan bahasa apa namanya itu? Kok apa cendol bla 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 tadi ya. Nah, itu kan ya teguran bukan hanya kepada Pak Rikson tuh, ya kepada kita juga ya kan? Ya, kita loh, bukan Robert loh, kita loh. Hati-hati Bung Sul, hati-hati dengan implisit. Hati-hati dengan implisit, Bung Sul. Nah, makanya saya bilang kita kan menggunakan kata kita kan, bukan kamu ya kan. Nah, jadi ayat ini apa namanya nih? Dua sisi mata uang ya, kanan kiri ya. Satu sisi kita harus perbaiki balok begitu ya, sadar diri bahwa kita ada balok, jangan terlalu bagaimana ya terhadap orang lain begitu yang salah dan sebagainya. Satu sisi lain adalah kita juga menolong orang lain yang ada selumbar gitu. Itu nggak salah. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu mulailah perbaiki ya balok di mata kita itu ya, dari diri sendiri. Kalau mau ada perubahan pada orang lain ya kita sendiri harus berubah dulu gitu. Kalau kita tegur orang lain sesuatu yang apa katakanlah salah A, salah B, ya kita sendiri ya harus tahu ya, jangan sampai kita salah A, salah B. Misalnya kita tegur orang tuh ya, jangan merokok misalnya kan. Nah, kita sendiri nggak boleh merokok tentunya ya. Kita bilang rajin ke gereja ya gitu kan. Kita sendiri nggak ke gereja. Ya rajin berdoa ya gitu kan. Kita sendiri nggak pernah berdoa. Rajin baca Alkitab ya. Kita sendiri nggak pernah baca Alkitab. Jadi ini dua sisi ya. Sisi satu menolong orang lain, yang membantu orang lain. Sisi yang lain adalah diri kita. Jangan lupa kita ini ada mata, ada balok di mata kita. Jadi mulailah dari diri kita, benahi diri kita pribadi lepas pribadi, tapi satu sisi kita juga harus menolong orang lain yang ada selumbarnya. Itu kali Bet dari aku. Ya. Tapi gini Pak. Sebentar, maaf Pak Robert. Pak Robert minta maaf ya. Pak Robert minta maaf ya. Nah, sebelum Pak Robert menutup, saya mau bertanya sama Pak Robert. Tiba-tiba tadi mencuat di permukaan otak saya, pikiran saya. Saya sama Pak Boksu Yopi ini kan sudah dedengkot ya. Kalau Pak Robert itu masih muda gitu ya. Dia udah dedengkot juga, cuma terlambat aja. Bagaimana menurut Pak Robert tipsnya supaya saya yang sudah dedengkot ini itu punya kesensitifan walaupun kulitnya sudah tumpul, sudah kasar, untuk mengerti bahwa saya pun juga punya kelemahan. Demikian, silakan Pak Robert. Ya, justru ini yang mau saya ngomongin tadi, yang dipotong nih. Nah, jadi sebenarnya meminjam istilah konseling ya, kita nggak bisa mengubah orang yang tidak mau diubah.
gitu. Jadi harus orangnya sendiri yang menyadari diri tadi, sadar diri bahwa dirinya itu ada sesuatu yang nggak baik lah. Nah, dari situ seseorang bisa berubah. Makanya kita kita bawa orang ke konselor pun orang itu nggak akan bisa berubah dengan cepat, kecuali dirinya sendiri yang sadar, oh iya, gue harus berubah nih, makanya gue ke konselor, gua ke konseling gitu. Nah, cuman kan yang namanya kita ke konselor itu juga susah. Satu, orang jadi tahu, oh, kamu konseling pasti kamu bermasalah. Sudah dijudge dulu sama orang. Padahal dia mau memperbaiki sisinya yang suka menghakimi, malah dihakimi kan. Nah, jadi perlu satu apa ya, satu lingkungan yang kondusif. Misalnya ya, di gereja itu kan kita pasti ada orang-orang yang backgroundnya konseling, konselor atau psikolog. Ya gereja mengumumkan aja, ini orang-orang yang bisa pelayanan dalam konseling silakan. Kalau kalau butuh bicara, butuh butuh pertolongan, boleh ke mereka gitu tanpa dihakimi gitu. Satu. Kedua, mungkin aja dari kelompok-kelompok kecil. Ya KTB lah, kelompok PA lah. Itu kan lingkup yang lebih lebih besar lagi sedikit kan. Nah, orang-orang yang bisa jadi support system kita. Cuman ya kita nggak bisa pungkiri juga support system kita belum tentu bisa bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Bahkan kadang ada yang bocor kan. Kadang ada yang kasih kasih masukan yang nggak tepat sasaran. Ya, namanya juga mereka tidak belajar psikologi, tidak belajar konseling, tidak belajar teologi, kan begitu. Nah, makanya sebisa mungkin ya, konselor atau hamba Tuhan boleh bertindak secara aktif, misalnya lewat perkunjungan. Nah, biasanya kalau perkunjungan itu kan benar-benar kita bisa ngobrol private. Ada masalah apakah di rumah, ada yang mau didoakan kah? Nah, dari situ mungkin seseorang bisa apa ya, sedikit terbuka lah, atau mungkin ada hal-hal yang dia tidak bisa ceritakan ke orang lain, akhirnya tumpah di situ. Nah, itulah kesempatan kita gitu. Jadi Silakan itu kalau bagian daripada selumbar tadi ya, ya, menolong selumbar orang lain kan? ya, ya. Jadi eh, kenapa orang itu defensif ya, ketika dikritik atau dihakimi malah nyerang balik karena dia tidak merasa aman. Nah, kata merasa aman ini lagi hype di kalangan Gen Z. Jadi mental health-nya kalau kalau terganggu kan dia merasa tidak aman. Nah, kenapa banyak banyak Gen Z itu justru undur dari gereja karena merasa di gereja tidak aman gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan rasa amannya dulu kepada orang itu sebelum orang itu bisa menceritakan apa yang terjadi. Mungkin kekesalannya dengan orang lain, atau memang dirinya ya menyadari Labil. kalau kalau dirinya itu ada sesuatu yang tidak baik atau perlu diperbaiki dan lain-lain. Nah, jadi kadang kalau nggak ada rasa aman itu, meskipun dia hamba Tuhan, pendeta, dia nggak akan cerita karena merasa nggak aman, gitu. Nah, silakan Wah, lanjutkan. ini yang berat ini. Jadi memang bagaimana ya berkomunikasi dengan Gen Z ini ya, bahasa dan lain sebagainya ini memang agak sulit nih.
Tadi Robert bilang banyak di antara mereka yang meninggalkan gereja ya, merasa tidak aman ya. Nah ini yang jadi concern ya, para pendeta, para penginjil ya, terhadap anak-anak muda ya. Karena emang banyak hal tuh kita tuh nggak nyambung juga sih ya. Bahasa, budaya atau apa begitu. Sudut Karena anak-anak pandang. muda zaman sekarang sudut pandang, mereka punya kebenaran sendiri ya, punya kebenaran sendiri itu. Sebenarnya kebenaran mereka tuh nggak selalu benar juga sebenarnya. Kebenaran yang hanya Iya, di angan-angan mereka sendiri. iya. Jadi kebenaran yang tanpa didasari pengalaman gitu loh, ya. Dan Kebenaran yang didapat mereka itu kan kebenaran instan ya, ya, yang dari medsos, dari apa, dari apa, dari apa. Nah, sementara mereka ini maaf ya, bukan menghakimi lagi nih. Ini hati-hati juga nih ya, selumbar ya. Eh, apa namanya? Mereka nggak punya pengalaman sehingga seringkali mereka belajarnya itu dari kegagalan-kegagalan gitu yang aku ya. lihat. Ya. Jadi seringkali aku sendiri ya sebagai orang tua gitu melihat anak-anak Gen Z gitu termasuk anakku dan yang lain, aku membiarkan mereka itu salah, membiarkan mereka itu jatuh begitu ya. Karena kalau kita kasih tahu misalnya gini 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 loh, gini 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 loh, dia bilang apa? Ini mah nggak masuk akal gitu kan. Ya, ini menurut pengetahuannya ini kurang benar gitu. Dan ternyata apa yang kita omongin benar tuh kan. Ya Biarin jauh. kepentok dulu biasanya. Begitu kepentok Iya, baru sadar. baru sadar. Jadi itulah yang sekarang kita para orang tua itu ya menghadapi anak-anak Gen Z itu ya biar dia salah dulu. Dia belajar dari pengalaman. Tapi kan kasihan ya, harus salah dulu ya, harus rugi dulu. Iya. Makanya Sadarnya makanya ya terlambat. mak- makanya banyak yang stres kan seperti itu. Depresi. Karena ya apa ya? Harus harus belajar dari kesalahan yang mungkin juga apa ya? Gengsi juga. Udah dikasih tahu nih sama orang yang lebih tua. Salah. Gengsi juga untuk memperbaikinya. Gitu. Ini kan sekarang contoh ya, kita nih anak-anak muda ya. Sekarang nih anak-anak muda kalau kerja aja, contoh lah di dunia kerja lah. Aku dengar nih dari beberapa orang tua lah ya. Ya dia sebagai sekretaris, dia sebagai CEO atau sebagai apalah. Dia punya karyawan-karyawan anak-anak Gen Z nih ya. Itu mereka itu apa ya? eh, Mereka bilang susah dibilangin ya, susah dibilangin gitu loh. Susah dibilangin. Dan kalau nggak cocok sama mereka, ya pekerja kan dengan mudahnya mereka tinggal itu pekerjaan loh. Iya. Meskipun misalnya gajinya besar, ya fasilitasnya baik, itu mereka nggak peduli loh. Dengan mudah mereka bisa tinggalin itu loh. Yang penting Padahal, yang penting mental health gua gak terganggu. nah itu dia. Sebenarnya kalau kita yang orang berpengalaman kan kita tahu ya, cari kerja itu kan nggak gampang ya. Cari kerja itu nggak gampang loh. Ya. Ternyata memang benar kan, mereka keluar dari pekerjaan dan akhirnya mereka susah loh cari kerja. Iya. Ya, susah sekali cari kerja. Gitu. Padahal kalau mau bertahan dikit juga mereka kan ya kayak kita dulu ditekan kayak gimana pun tetap bertahan akhirnya mental kita jadi bagus. Ah, itu namanya teologi basket. Makin ditekan, makin loncatannya makin tinggi. Tekanan itu baik sebenarnya, ya. Cuman Iya. tergantung mental orang juga. Yang pasti ya memang anak Gen Z itu ya dunia ini memang dunia instan ya, dunia yang buat mereka itu dunia yang gampang dan mudah gitu. Ya segala sesuatu kan memang mereka hidup di era ini yang semuanya serba ada ya. Ya maksudnya
serba canggih ya, udah ada listrik, udah ada komputer, udah ada internet, udah ada apa, ada AI lah, ada apa. Jadi nggak usah belajar lah, kayak kita mungkin harus belajar sejarah, gitu kan, harus belajar ini gitu kan, waduh kan. Dan mereka sekarang mau ngapain belajar? Ya, Ya, mau apa aja gampang. padahal AI juga bisa salah sebenarnya. Betul, betul. Itu kemarin saya ada komen begitu tuh di alumni itu, langsung ada yang nyaut itu. Ada yang nyaut, saya bilang AI itu bisa salah gitu. Wah, dia kayaknya nggak setuju tuh AI Ya, salah. Pak Robert, jangan lupa Pak Robert, kita bertiga termasuk diri saya, itu selalu di bawah ada statement AI juga bisa salah katanya. Dia ngaku sendiri, Pak. Ya gitu ya. Iyalah dia ngaku salah lah. iya. Kadang gini ya, kalau mau nguji ya, kadang kita kasih istilah yang salah, AI ngejabarin istilah itu. Padahal itu istilah buatan kita sendiri. Oke deh. Oke, oke. Hari ini kita berakhir di sini. Nanti kita lanjutin lagi. Ya. Siap. Ya, oke. Kita tutup. Silakan Pak Yopi menutup dalam doa. Berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami membahas perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana kami sebagai orang-orang Kristen yang bukan saja menolong orang lain yang memiliki selumbar di mata mereka, tetapi kami lebih fokus untuk melihat balok yang ada di mata kami sendiri, bahwa ada hal-hal yang melalui ayat ini kami dikoreksi untuk kami tenang, untuk kami sadar diri pada waktu kami mengoreksi orang lain. Apakah koreksi-koreksi kami itu adalah didasarkan kepada kasih, didasarkan atas kebenaran, dan menolong orang lain. Bukan untuk menunjukkan bahwa diri kami lebih baik, diri kami lebih hebat, lebih rohani, lebih bermoral. Nah, ternyata pada waktu kami belajar pada malam hari ini, ada hal-hal yang kami harus fokus dengan balok kami masing-masing. Tuhan tolong kami bagaimana kami dapat mengatasi, menolong agar balok di mata kami sendiri dapat keluar dan kami bisa melihat terang benderang dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini dan berkatilah channel malam kami di waktu-waktu berikutnya dan berkati juga saudara-saudara kami yang menyaksikan channel malam ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Rikson, terima kasih Pak Yopi. Sampai jumpa lagi di channel malam berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.